seandainya kita pipis atau BAB dengan menggunakan air curian, maka walaupun tampak bersih tapi hakikatnya kita tetap dihukumi najis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri 'azamatina kita di waktu wa hina ma'adu. Bapak Ibu, mari jamaah rahimakumullah, syukur alhamdulillah pada pagi ini kita bisa melanjutkan kajian kita setiap Sabtu ketika, mudah-mudahan disertai hidayah dan rahmat Allah dan kita semua dapat ilmu yang manfaat dan barokah. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah wa li hajatin wa hajatikum lana wa lakumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, ini ada pertanyaan dari jamaah yang masuk ke WA saya. Apakah sah orang yang sholat namun wudhunya menggunakan air curian dan pakaiannya pun juga hasil curian? Ya. Kalau menurut jenengan semua gimana, Bu? Jadi ini bingung no malaikat ini. Mau dicatat mlebu swarga nyolong, gak dilebokno swarga itu ya salat. Nah, ini ada seorang ulama yang bernama Abu Umar Ad-Dibyan dalam kitab Al-Ahkam Al-Qohar mengatakan terdapat 3 pendapat mengenai hukum wudhu menggunakan air curian. Yang pertama, wudhu dengan air curian berdosa, akan tetapi wudhunya sah dan dapat menghilangkan hadas dan kotoran. Ini pendapat mazhab Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanafiyah, dan merupakan pendapat mayoritas yang dipilih ulama fikih. Jadi walaupun dengan air curian, sarungi nyolong, rukuwe nyolong, sholat dan wudhunya sah, cuma dia berdosa karena mencuri. Ini pendapat pertama. Nah, untuk mempertegas dan memperjelas pendapat pertama tadi, Imam Ad-Dasuki dalam kitab Hasyiahnya menjelaskan bahwa wudhu atau bersuci tetap sah, tapi pelakunya berdosa karena ia menggunakan milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Nah, sekarang pendapat kedua, tidak sah bersuci atau berwudu atau sholat dengan menggunakan air atau pakaian yang mencuri. Karena apa? Karena air yang digunakan tidak bisa menghilangkan atau mengangkat hadas. Akan tetapi air tersebut tetap bisa menghilangkan kotoran. Ini pendapat sebagian mazhab Hanabilah, Imam Ahmad bin Hanbal dan kawan-kawan. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, sholatnya tidak sah karena air yang digunakan hasil curian itu tidak bisa menghilangkan hadas. Karena hakikatnya wudhu itu kan sebenarnya menghilangkan hadas. Hadas itu beda dengan kotoran atau najis loh ya. Kalau najis kotorannya tampak,
digerojok hilang menjadi bersih dan suci. Tapi kalau hadis ini sifatnya, hadas ini maknawi, sifat batiniah. Sehingga di dalam satu riwayat Rasulullah menyatakan orang yang berwudu ketika dia membasuh mukanya, maka setiap tetesan air yang keluar dari tetesannya itu sekaligus dosa-dosanya juga ikut hilang. Begitu pula ketika dia membasuh tangan, setiap tetesan air yang turun dan keluar dari tangannya itu juga keluar pula dosa-dosanya. Nah, sehingga menurut Imam Ahmad bin Hanbal dan kawan-kawan ya menyatakan bahwa wudunya tidak sah karena air wudu dengan hasil curian ini tidak bisa menghilangkan hadas, tapi bisa menghilangkan najis dan kotorannya. Kotorannya bersih ya, tapi hadasnya tetap, sehingga tidak sah sholatnya. Ketiga, tidak sah wudu sebab air curian tidak bisa menghilangkan hadas dan kotoran. Nah, ini yang ketiga, ini lebih ketat lagi. Di samping tidak sah dan tidak bisa menghilangkan hadas, air curian yang digunakan itu sekaligus tidak bisa menghilangkan najis. Seandainya kita pipis atau BAB dengan menggunakan air curian, maka walaupun tampak bersih, tapi hakikatnya kita tetap dihukumi najis. Ini pendapatnya ulama yang bernama Ibnu Hazm. Nah, terkait dengan persoalan di atas, ini ada lagi pendapat Syekh Utsaimin dalam kitab Syarh Al-Mumti' ala Zad Al-Mustaqni' menjelaskan bahwa dalam hal ini ada dua pendapat. Pertama, mengatakan bahwa wudu tidak sah sebab hal hasil curian haram digunakan. Ya. Sedangkan yang kedua menyatakan wudunya tetap sah. Nah, ini dengan mengutip satu pendapat yang dari ulama Ibnu Hanbal tadi, seandainya berwudu dengan hasil air curian, maka tidak sah wudunya menurut pendapat yang masyhur dari mazhab Hambali, seperti yang kita sampaikan tadi, karena hasil air curian itu haram digunakan. Pendapat yang kedua ini pendapat yang rojih, yang kuat, yaitu sah wudunya dengan air curian tapi tetap menanggung dosa. Ini tadi sudah kita jelaskan. Nah, demikian Bapak Ibu, kalau kita sholat dengan air curian maupun sarungnya curian, rukuhnya curian, menurut mayoritas ulama fikih tetap sah, hanya saja kita dihukumi dosa ya. Maka sing enak gak usah nyolong. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, kalau panjenengan tidak bawa sarung, tidak bawa rukuh, datang ke masjid, kemudian di dalam kotak masjid itu lemarinya ada sarung, ada rukuh, apakah kita harus izin kepada takmir atau kepada panitia yang menyediakan? Halo? Nah, Bapak Ibu, karena sudah disediakan, itu berarti secara otomatis takmir sudah mengizinkan untuk memakainya, siapapun orangnya, nggak harus izin takmirnya. Situ kasih sholat sama wong takmir nggak selalu ada di masjid. Nah, yang terkait dengan masalah air ini, ada sebuah hadis begini Bapak Ibu. An-nasu syuraka'u fi thalathin, kata Nabi. Manusia itu bersyirikat dalam tiga hal. Al-ma'u wan naru wal kala'u.
Yang pertama adalah al-kala'u, rumput. Yang kedua air, dan yang ketiga api. Artinya kalau kula jenengan punya sawah yang ditanami buah-buahan atau perkebunan atau ditanami padi, iku sawahe diiciri rumput napa mboten? Rumput itu tumbuh dengan sendirinya napa mboten? Nah, ingat ketika ada rumput, panjenengan nggak boleh mengklaim ini rumputku walaupun itu di tanah jenengan. Oleh karena itu, kalau ada petani yang punya kambing, domba, sapi, kemudian kepengen ngarit, apa ngerti ngarit gini? Ngambil rumput yang ada di galengan atau di sawah jenengan, selama itu tidak merusak tanamannya, maka petani ini tidak harus minta izin pemiliknya, karena rumput ini adalah rumput yang ditumbuhkan oleh Allah di mana saja sehingga kita bebas memilikinya. Begitu pula air, ya. Nah, air di sungai nggak boleh dengan klaim ini airku. Siapapun boleh ngambil. Hanya saja begini, memang adatnya kalau itu memang air, rumput, meskipun itu bebas kata Nabi adalah milik semua orang. Orang itu berserikat itu artinya tidak boleh mengklaim itu milik pribadi. Tapi karena itu panjenengan mungkin sawahnya waktu air ini ngebor ya biaya, ya toh? Dan juga buat sumurnya juga biaya, maka masalah airnya memang tidak boleh diklaim itu memiliknya, tapi masalah air sumur yang ada di sawah panjenengan ini sebaiknya orang yang mau ngambil tetap harus izin, ya. Jadi saya tadi membayangkan begini, kenapa Rasulullah kemudian menyatakan bahwa air rumput ini adalah milik bersama, bahasanya kan gitu. Kita tidak boleh mengklaim itu milik pribadi. Ya, saya membayangkan ini air atau yang bersifat liar seperti air yang sumbernya bagus di gunung. Ini kemudian panjenengan nggak boleh ini menguasai. Ya. Nah, ini adalah menjadi milikku, atau air sungai gitu ya. Tapi kalau kemudian airnya ini pakai sumur, kemudian ada bor, ada kerannya, itu kan semuanya biaya, ya. Maka itu berbeda dengan dalam arti penggunaannya. Oleh karena itulah Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita kemana saja kemudian tiba-tiba di pinggir jalan atau di depan rumah itu ada kerannya, ya tidak boleh langsung kita gunakan untuk mensucikan atau membersihkan kaki kita. Tidak boleh digunakan untuk berwudu sebelum kita minta izin pemiliknya, walaupun hukumnya sah, tapi kita tetap berdosa. Nah, itulah Bapak Ibu yang kami hormati, pengantar dari diskusi kita pagi ini. Seperti biasanya, panjenengan bebas untuk mengajukan pertanyaan sebagaimana biasanya. Ya, kita beri waktu kesempatan sebanyak-banyaknya untuk panjenengan semua. Ini sekedar pengantar saja. Monggo. Biasanya kan selalu ada. Nah, itu sudah ada yang maju ibu-ibu. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan ibadah wudhu dan sholat untuk orang sakit. Jadi kalau orang sakit kan biasanya yang pertama pakai kateter. Ya, kateter itu yang selalu dipasang. Betul. Ya. Nah, terus bagaimana wudhu dan
pasif atau tidak kan kita juga nggak tahu. Iya. Mungkin saya minta tahu seperti itu, termasuk juga bagaimana wudhunya. Apakah wudhu itu cukup tayamum? Bagaimana kalau sudah wudhu terus tiba-tiba buang air besar atau buang air kecil? Iya. Jadi perlakuan hukum untuk orang sakit itu sangat berbeda dengan orang yang normal. Secara umum Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kepada kalian semua umatnya kemudahan. Sama sekali Allah tidak menghendaki kesulitan. Wa ma ja'alallahu lakum min haraj. Allah tidak pernah menjadikan kalian itu dalam kesulitan. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam usul fikih itu ada disebut azimah, hukum asal. Ada yang disebut rukhsah, keringanan. Bagi orang yang normal, sehat, maka azimahnya, hukum asalnya, orang sholat wajib dilakukan dalam keadaan berdiri. Tapi dalam keadaan orang sakit yang tidak mampu berdiri boleh dengan duduk. Orang normal hukum asalnya wajib sholat dengan jalan berwudu dengan air. Tapi bagi orang sakit, kalau menggunakan air justru memperparah sakitnya, maka justru tidak boleh menggunakan air. Maka sebagai penggantinya adalah dengan apa? Tayamum. Oke, itu namanya rukhsah. Nah, tayamum ini memang kita harus menggunakan apa, Bapak Ibu? Debu, ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wa in kuntum junuban fatahharu, dan seterusnya. Terus ada fatayammamu sha'idan thayyiba, ayatnya. Kita dianjurkan tayamum dengan debu. Nah, yang terkait dengan masalah debu ini perbedaan ulama, Bapak Ibu yang kami hormati. Kalau Imam Syafi'i memang harus debu yang kita hadirkan. Debu yang bersih dan suci yang sudah kita siapkan untuk tayamum. Dan debu yang sudah kita gunakan tayamum tidak boleh lagi digunakan untuk tayamum yang kedua. Hukumnya apa? Mustakmal. Ya. Tidak boleh menggunakan debu yang kita siapkan untuk tayamum yang kedua kali. Kita harus menggantinya selalu baru. Nah, kalau begini yang terjadi, maka kita akan sulit, apalagi dalam kondisi sakit di rumah sakit golek debu terus, kan ngoten nggih. Oleh karena itulah kita pakai pendapat yang memudahkan. Ma sa'ida 'alal ardh. Menurut ulama Hanafiyah, apapun yang ada di atas bumi ini diyakini mengandung debu. Walaupun tembok ini kelihatan bersih, kaca ini kelihatan bersih, maka kalau panjangan tempelkan, walaupun sedikit pasti ada debunya. Oleh karena itu, bagi orang yang sedang sakit di rumah sakit tidak harus selalu menghadirkan debu. Cukup dengan tembok atau pembatas yang ada di kanan kirinya,
boleh digunakan untuk tayamum karena diyakini mengandung debu. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kondisi di rumah sakit saya pernah membayangkan, bukan hanya membayangkan, melihat istri saya itu, apalagi kondisi COVID kemarin Bapak Ibu. Jadi pagi itu susternya yang nunggu juga terbatas. Mau sholat subuh itu pampasnya belum diganti. Gantinya itu nanti jam 6 gantian kan gitu. Dan itu pakai APD semua. Nah, sehingga dalam konteks seperti ini ada yang disebut sholat li hurmatil wakti. Apa itu? Setiap kali manjing waktu sholat dalam kondisi apapun, wudhu atau tayamum sebisanya. Apalagi kalau dalam kondisi sakit itu kok pikirannya sadar, hatinya juga masih normal, tapi karena saturasi oksigennya itu lemah sehingga nggak boleh dilepas, dan tangannya juga ada alat-alat yang kondisi seperti ini kan nggak mungkin bisa tayamum normal, mesti terhalang. Karena itulah, misalnya terpaksa tidak bisa wudhu, tidak bisa tayamum, ya semoga lapor nang Gusti Allah, ya Allah ini waktu subuh, saya niat sholat subuh, menghadap kemana saja pokoknya langsung Allahu Akbar. Sholat dalam keadaan tidur, sholat dalam keadaan najis, nggak apa-apa. Itu namanya sholat li hurmatil waktu, sebisanya semampunya dalam kondisi apapun. Nah, andai kata ditakdirkan meninggal sebelum sembuh, maka orang yang seperti ini tidak dihukumi mengabaikan dan meninggalkan sholat. Seandainya ditakdirkan sembuh dalam keadaan normal, maka diwajibkan mengqadha kembali sholat yang dilakukan apa adanya tadi. Itu menurut ulama Syafi'iyah. Tapi sebagian menyatakan kalau sudah dilakukan meskipun dalam kondisi normal tidak wajib lagi dilakukan. Tapi istri saya tanya, enak enggak kalau enggak mengulang sholat? Rasanya juga enak. Karena kondisinya kan dalam kondisi masih najis, walaupun bisa tayamum, sehingga kalau begitu selama 34 hari yang tidak bisa normal sholat, akhirnya ya dikodok, nyicil. Ya karena ngitung mawon, kalau sehari 5 kali berarti habis setiap sholat subuh langsung sholat kodok lagi sampai 34, dan alhamdulillah diparingi waras ketika semuanya meninggal dunia, ya. Itu. Jadi kondisinya wudhu atau tayamum sebisanya. Dengan apa? Dengan benda apapun yang ada di sekitarnya. Yang penting menepukkan kedua telapak tangan dan diusapkan di muka dan menepukkan lagi. Karena ini kalau bendanya depan ini sudah ditepuk, misalnya di sini, usahakan dalam menepuk yang sama di sebelahnya. Kemudian mengusap kedua tangannya, selesai. Nah, kalau tangannya itu kemudian pakai baju, kan nggak mungkin kita bisa melepas tanpa bantuan suster. Ya, diusap sebisanya, walaupun tidak harus tangannya, baju di luarnya bisa. Itulah yang disebut dalam Islam namanya darurat. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Kesulitan yang menimpamu menyebabkan engkau diberikan keringanan oleh Allah yang asalnya tidak boleh menjadi boleh. Ini namanya darurat, Bu. Jadi jenengan nggak usah mikir, nah gimana najisnya? Nggak, Allah sudah maha tahu. Ini sama dengan kondisi seperti ini. Panjenengan di hutan, tersesat, cari makan nggak ada. Kalau nggak makan terus menerus, pasti mati. Di dalam rangka menyelamatkan jiwa harus didahulukan, meskipun harus memakan
barang yang haram, onoe babi, onoe ular, onoe tikus misalnya, apapun. Nah, itu ya, itu boleh dimakan dalam rangka menyelamatkan jiwa. Nah, asalnya nggak boleh menjadi boleh. Inilah namanya dharurat. Di dalam satu hadis Rasulullah menyatakan la dharara wa la dhirara. Janganlah menyebabkan mudarat dan memudaratkan orang lain, ya. Itu, Bu. Bisa ditangkap Bapak Ibu? Oke, jadi ngapunten kalau kita punya keluarga, orang tua yang sedang sakit, disuruh sholat apa adanya. Kalau kita memang bisa membersihkan, ya dibersihkan, untuk kemudian dimandikan, diwudoni, sholat. Kalau tidak bisa, ya sholat sebisanya. Ya. Apalagi kalau saya membayangkan ya, karena saya punya orang tua yang mertua waktu itu anaknya pagi sampai sore itu kerja, sehingga praktis di rumah tidak ada yang nunggu. Jadi kalau zuhur dan asar itu baru bisa dilakukan di waktu asar. Karena itu hampir sulit untuk bisa melakukan sholat tepat waktu Bapak Ibu. Sehingga ketika anaknya pulang baru dimandikan dan dibersihkan. Dalam kondisi seperti ini, orang yang sakit boleh sholat zuhurnya digandeng dengan sholat asarnya. Namanya jamak takhir. Karena tidak bepergian. Nah, ini bedanya Pak. Kalau bepergian boleh mengqashar. Yang asalnya 2 rakaat menjadi 4 rakaat menjadi 2. Karena kondisi sakit dan tidak bepergian, yang diperbolehkan menjamak, tidak boleh mengqashar. Zuhurnya ya tetap 4, asarnya juga 4. Kalau ternyata zuhur asar nggak bisa, kemudian anaknya juga sibuk sampai akhirnya baru bisa melakukan sholat zuhur asar ini maghrib. Nah, maka dalam konteks seperti ini kan mau jamak sudah nggak ada waktunya. Maka dalam konteks seperti ini sholatnya niatnya bukan jamak, menjamak sholat, tapi apa? Mengqadha. Mengqadha itu dilakukan di luar waktunya. Kalau jamak itu di dalam waktunya. Kalau zuhur sama asar namanya jamak takhir. Kalau asar dilakukan di waktu zuhur namanya jamak. Nah, karena ini sudah kelewat waktunya namanya qadha. Bahasa qadha itu nyaur utang. Sehingga niatnya usolli fardhu dzuhri qadhaan lillahi. Nah, ngoten. Pokoknya kalau jenengan sing penting ojo sampai gak sholat. Nah, bagaimana seandainya kita tahu sulit untuk melakukan sholat sampai akhirnya gak sholat? Nah, disinilah pernah saya sampaikan, bolehkah ahli warisnya, anak-anaknya mengqadha sholat orang tua yang? Nah, ini Bapak Ibu ada 2 pendapat. Yang dulu, pendapat pertama, ketika orang sudah mati maka sudah terputus amalnya. Hanya 2 kemungkinan, kan ngaten? Nanti ditimbang. Nah, itu sehingga tidak ada kemungkinan untuk mengqadha lagi, sudah terputus, sudah selesai. Tinggal nanti dihisab oleh Allah. Ya. Nah, bagi ulama yang menyatakan bahwa doa anak-anak yang soleh itu yang diharapkan oleh orang tua, dan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ada seorang bernazar mau melakukan sholat, tiba-tiba belum sampai di Masjid Quba sudah kedahuluan meninggal dunia. Akhirnya kemudian ada seorang sahabat ditanya, gimana caranya ibu saya ini sudah meninggal dunia sebelum nazarnya untuk sholat di Masjid Quba terpenuhi. Terus kemudian beliau menyatakan, sholli alaiha, sholatlah yang diniati untuk orang tuamu. Nah, berdasarkan inilah maka anak-anaknya
boleh mengqadha sholat orang tuanya yang sakit, yang kemudian meninggal dunia. Nah, itu satu. Yang kedua, ini dikiaskan dengan orang puasa. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang tidak mampu puasa, ya, siapa yang tidak mampu? Orang yang lanjut usia. Siapa yang tidak mampu puasa? Orang sakit. Dalam konteks seperti ini, andai kata sakit kok meninggal dunia, maka tidak lantas kemudian ditinggal begitu saja, maka wajib membayar fidyah. 1 kali puasa 1 mud. Berapa 1 mud itu? 7 on. Kali puasa yang kalau 15 hari tidak puasa karena sakit kemudian meninggal dunia, maka 15 kali 7 on. Atau kalau kita genapkan 1 kilo lah, berarti 15 kilo. Nah, dikiaskan dengan ini Bapak Ibu, kalau puasa itu bagi orang yang nggak mampu, termasuk orang yang lanjut usia tadi, wajib membayar fidyah 1 mud, maka orang yang sholat pun bagi ahli warisnya yang kemudian kepingin nyaur utang, boleh diganti dengan per 1 sholat 1 mud. Nah, ini Bapak Ibu, wis terserah panjenengan, kula jenengan ikut yang mana, ya. Ikut yang pendapat yang tidak qadha, tidak membayar fidyah, atau boleh mengqadha dan boleh diganti membayar fidyah. Seperti itu. Nek kula nggih mbok menawa diterima Gusti Allah, ya enak diqadha, enak dibayar fidyah. Mungkin padha karo terus Gusti Allah nanti, ya. Daripada tidak melakukan apa-apa. Kita yakin bahwa doa anak soleh itu sampai kepada orang tuanya. Karena itu berdasarkan satu hadis tadi yang diriwayatkan Imam Bukhari, disuruh mensolati sholat sebagai tebusan atau pengganti dari orang tuanya yang tidak sampai sholat di Masjid Quba karena kedahuluan meninggal dunia. Padahal nazar itu kan hukumnya wajib. Anaknya yang sudah membayar dengan mensolati sholat tapi diniati nyaur utang ibunya yang sudah bernazar tadi. Oke, Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Nggih, Pak, monggo. Nggih, monggo. Nah. Nggih. Nah, Ibu. Nggih, nggih. Dan kodenya bagaimana kalau Iya. Iya. Iya, waalaikumsalam. Bapak Ibu, orang koma niku sadar napa mboten? Sadar. Berarti hakikatnya dihukumi sama dengan orang yang hilang akal. Dan sama juga dengan orang yang sedang tidur. Bagi orang yang tidur, kalau dia sadar dan bangun, baru dia punya kewajiban sholat. Kula jenengan sehari semalam tidur sampai nggak sholat 5 waktu, maka nggak dosa kalau meninggal. Tapi kalau ngelilir wajib qadha. Artinya orang koma, orang yang nggak sadar, tidak punya kewajiban sholat, dan panjenengan tidak usah mengqadha. Ya, jadi yang diqadha adalah yang dalam keadaan sadar sebelum koma. Kalau memang sebelumnya itu sudah kondisi drop dan masih sadar tidak melakukan sholat, maka itu yang diqadha. Tapi Bapak Ibu yang kami hormati, ketentuan qadha ini untuk sholat bagi orang tua tidak boleh selain anaknya. Ya, untuk selain anaknya
Yang diperbolehkan kalau kita pakai pendapat yang membayar fidyah, maka cukup dibayar fidyah per sholat 1 mud. Niku mawon. Kalau memang panjenengan adiknya tadi. Jadi selama dia 2 minggu tidak sadar dalam keadaan koma, maka tidak wajib diqadha dan tidak wajib dibayar mud, karena itu merupakan ketentuan yang tidak diwajibkan sholat karena kondisi tidak sadar. Yang diwajibkan sholat adalah orang-orang yang sadar. Ngoten, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi Pertanyaan saya akan sholat di masjid itu kan tempatnya masih banyak, tapi terus ada seorang ngambil depan paling belakang, ada tempatnya masih banyak sekali, itu hukumnya Iya. Assalamualaikum. Ya. Jadi hadisnya memang begini, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Luruskan dan rapatkan barisan, karena rapatnya barisan dalam keadaan sholat itu bisa menyempurnakan sholat jamaah kalian. Menyempurnakan, bukan membatalkan. Artinya sholatnya tetap sah, tapi kurang sempurna. Pahala jamaah dapat, tapi tidak maksimal. Kira-kira begitulah Bu ya. Karena itu kita boleh berjalan dalam rangka untuk mengisi kekosongan shaf yang di depan kita. Jadi di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, ketika kondisi qomat itu kadang-kadang ada orang yang langsung sudah niat, tapi di depannya kadang-kadang masih kosong. Maka yang di belakang boleh berjalan meskipun dalam keadaan sholat, cuma jalannya jangan langsung, karena kalau berturut-turut bisa membatalkan sholat. Berjalan 100 kali pun, kata Imam Nawawi, selama itu tidak terus menerus, maka sah dan tidak membatalkan sholat. Misalnya begini, jangan di depan sana, nah kalau gini bisa, ini kan gak terus menerus. Tapi kalau terus gini, nah ini gerak jalan ini namanya itu bisa batal ya. Itu yang dimaksud dengan terus menerus. Bergerak dalam sholat, kalau panjenengan ngukur itu 3 kali berturut-turut bisa batal. Misalnya gini, ini kan bergerak semua tangannya, tapi kalau hanya jarinya, meskipun 100 kali, karena ini jari bukan tangan, adalah bagian dari tangan, itu boleh dan tidak batal. Tapi kalau ngukurnya begini, lah ini yang membatalkan. Makanya ilmu itu penting, ya. Sehingga di dalam riwayat Rasulullah SAW itu pernah membukakan pintu Sayyidah Aisyah ketika beliau dalam keadaan sholat dan kemudian kembali lagi ke tempatnya. Nah, kemudian hadis ini disinyalir dan ditafsiri oleh para ulama, yang penting tidak terus menerus, walaupun 100 kali, asalkan terputus itu tetap sah. Nah, sehingga kula jenengan dianjurkan mengisi shaf yang depan yang masih kosong. Kalaulah misalnya kemudian sing penting melok jamaah, nah itu ganjarannya ya tetap oleh, tapi kurang sempurna. Nonton, Bapak. Nggih. Ini mengenai kosong mengenai kondisi normal. Saya kondisi normal, apakah ada syarat untuk harus sahar atau tidak untuk melakukan kosong atau jamaah? Contohnya ada profesi dokter mau mengambil tindakan operasi dilaksanakan dulu, kemungkinan pelaksanaannya melebihi asal, padahal ini tidak sama. Apa
boleh lakukan Iya. atau kontrol yang lebih baik? Ya, Bapak Ibu, ini ada pertanyaan luar biasa bagus. Di dalam hukum Islam ada begini, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Masyaqqat, kesulitan yang menimpa kita itu menyebabkan hukum menjadi mudah. Idza dhaqal amru ittasa'a wa idza tasal amru dhaqa. Apabila kita dalam kondisi sempit, hukum menjadi longgar. Tapi kalau kita dalam kondisi longgar, hukum kembali menjadi sempit. Ini artinya kalau seorang dokter itu sudah memperkirakan mungkin sebelum zuhur sudah dimulai dan selesainya adalah asar, berarti sholat zuhurnya kelewat. Dalam konteks seperti ini boleh menjamak zuhur dengan asar karena dia tidak bepergian, hukumnya sama dengan orang sakit tadi. Itu namanya masyaqqat. Karena tidak bepergian, maka boleh menjamak takhir dengan asar, tapi yang tidak boleh mengkosornya. Paham Bapak Ibu ya? Karena yang terkait dengan kosor itu ilatnya, alasannya di dalam Al-Quran itu wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah. Ilatnya, penyebabnya, alasannya karena bepergian baru boleh mengkosor sholat. Kalau tidak bepergian tidak boleh. Nah, batasannya apa? Kalau misalnya kula jenengan mau pergi ke Tulungagung, kalau belum bepergian misalnya boleh menjamak di rumah, tapi nggak boleh mengkosor zuhur dengan asar. Kalau nanti diperkirakan nanti sampai perjalanan bisa jadi sulit, sampai ketinggalan asar juga sulit, misalnya naik acara, maka lebih baik langsung dijamak dengan zuhur asarnya biar nanti nggak punya tanggungan. Tapi karena memang belum bepergian, maka tidak boleh mengkosor. Dilalah wis kadung dijamak, tiba-tiba rombongan nunggu koncone gak teko-teko sampai manjing asar maneh. Maka kondisi seperti ini batal karena sudah kedahuluan waktu asar. Wajib sholat asar. Bisa dipahami ya? Nah, kalau panjenengan ingin mengkosor waktu zuhur dengan asar, maka harus keluar dari batas desa terlebih dahulu supaya tercatat sebagai seorang musafir. Kalau sini kelurahannya derek nopo Pak? Pundi? Kali Rungkut. Maka keluar dari Kali Rungkut itu masuk mana? Nah, maka sholat di Masjid Tenggilis mampir teng riku. Karena syaratnya harus keluar dulu dari batas desa di masjid tempat yang lain. Nah, itu ketentuan ulama. Dalam. Loh, itu kan nanti perjalanannya masih hitungannya kan ke sana. Kalau jenengan sudah jamak kosor datang balik mulai maneh, maka batal. Berarti gak sida lunga. Jadi malaikat bujui arek iki kan. Kepengin dialog keringanan tok. Jadi niatnya memang mau berangkat ke Jakarta, mau berangkat ke Tulungagung, ini sudah memenuhi safar. Kan minimal 86 km. Maka ketika panjenengan sudah keluar dari desa, ini sudah boleh karena jarak yang mau ditempuh meskipun gurung tutuk nggon itu sudah tercatat. Tapi nek balik mulai mana gak sida lunga, batal jamak kosornya, wajib disempurnakan menjadi 4 rakaat. Ngerti nggih? Nah, begitu pula Bapak Ibu, ketika panjenengan nanti pulang ke rumah, kalau ingin menjamak kosor, ojo sampai masuk ke dalam desanya dulu, mampir ke masjid, sholat jamak kosor dulu. Kalau sudah nyampe rumah, misalnya tadi gurung dilakoni zuhur dan asarnya, terus kemudian sholat zuhur dan asar di rumah, nggak boleh dikosor, tetap disempurnakan jamak kosornya, karena sudah nyampe rumah. Nah, jadi kalau memang nanti panjenengan sudah masuk Surabaya, karena ingin mampir-mampir belanja-belanja, maka selama belum masuk ke desa setempat masih boleh jamak
qasar. Jenengan masih dihukumi musafir meskipun masuk ke kota karena belum masuk ke batas. Nah, wis mlebu desane, maka gugurlah jamak qasar panjenengan. Nah, ngoten, Pak. Ya, boleh. Menambahkan mengenai sholat sambil duduk ya. Sholat sambil duduk di kursi. Biasanya kalau sholat sambil duduk di kursi itu kan tidak lurus. Nah, posisi yang benar itu bagaimana? Kalau ke belakang, itu otomatis mengganggu yang di belakang karena mengurangi orang lain yang sholat. Tapi kalau misalnya maju, itu kan tidak lurus. Nah, posisi yang benar untuk duduk itu untuk posisi kaki bagaimana? Kakinya kursi. Terima kasih. Sholat jamaah. Ya diatur senyaman mungkin selama tidak mengganggu kanan kirinya. Nah, kalau di kursi ya kan ini kan nggak usah sujud, nggak usah, sehingga cukup kursinya ya diluruskan dengan sop. Itu mengganggu yang belakang yang mana kira-kira? Kalau ke belakang justru malah mengganggu, kalau ke depan kan malah enggak. Karena orang duduk itu kan mesti mandek kan nggih. Sehingga duduknya itu kan mesti lurus dengan yang lain. Ya. Nah, nggih, apa? Ya. Nah. Kaki belakang mana? Ya di sini aja gini. Kalau menurut saya begini, karena kan lurusnya kan lurus, gegere pun lurus. Kaki nggak usah dianu karena kakinya sudah diwakili kursi. Nggih. Panjenengan duduk itu karena nggak bisa berdiri dengan sempurna, atau kalau ruku bisa jadi gak iso ngadeg maneh kan ngono wis sepuh. Karena duduknya panjenengan, kakinya itu diwakili oleh kursi, sehingga lurusnya sop itu sama dengan lurusnya kaki kursi, yang dimana kaki kursi itu adalah mewakili kaki panjenengan. Ngoten. Walaupun agak mendorong maju. Nggih. Oh, mboten napa-napa. Enggak apa-apa. Yang penting kursinya lurus. Nah, kalau di belakang malah mengganggu, yang belakang nggak bisa sujud. Kalau panjenengan ingin mempertahankan lurusnya kaki panjenengan ketika berdiri, sehingga kursinya harus di belakang, tambah ganggu sing mburi. Ya itulah yang disebut janganlah menimbulkan mudarat orang lain dan juga diri sendiri. Nggih, Pak, monggo. Nggih. Nggih. Nah, jadi begini Bapak Ibu, ini ada pertanyaan. Duduk itu apa di kursi apa di bawah? Sebenarnya hukum Islam itu tidak mengatur sedetail itu. Itu semua diserahkan dengan kenyamanan jenengan. Ketika panjenengan duduk di bawah, itu kira-kira kadang-kadang kan nekuke kan ya loro ya. Ngapunten orang sepuh itu kalau posisi duduk lututnya juga bermasalah. Sehingga kalau memang nyaman dengan kursi, ya dengan kursi itulah. Kalau memang panjenengan nyaman dengan duduk, ya duduklah. Jadi kembali kepada satu kaidah tadi, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Sesuatu yang memang panjenengan alami itu sulit, maka hukum menjadi mudah. Mudah yang dalam konteks ini adalah kenyamanan panjenengan, dengan catatan tidak sampai mengganggu yang
Nah, itulah. Makanya di Mekah itu, Madinah mesti ada kursi. Bapong gede-gede mungkin lungguhe ya berat ya. Nggih. Nah, ada juga ndeprok ya ada. Makanya yang terkait dengan ini ada dua pilihan, boleh kursi, boleh duduk. Nggih. Sering kali di beberapa masjid gitu. Ini saya melihat ketika ada orang sholat, ini tiba-tiba lewat di depan orang sholat. Iya. Gitu. Ini apakah hukumnya ya? Iya. Karena yang saya ketahui itu tidak boleh. Iya. Lewat di depan orang yang sedang mengerjakan sholat, baik sholat sunnah maupun Wajib. Terus yang kedua, ketika mulai sholat, misalkan sholat pertama, kedua, ketiga itu sudah penuh. Di belakang itu ada orang. Yang didahulukan itu apa? Dia itu posisinya di tengah, di sayap kanan atau di sayap kiri. Dua saja itu. Terima kasih. Iya. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, dalam konteks seperti ini ya, yang pertama apa tadi Pak? Ngelamun aku. Nah, jadi ada batas. Saya lupa namanya apa batasnya itu? Sutra ya. Jadi itu dalam konteks hadisnya itu ada sutra, pembatas ya. Sehingga kita tidak boleh melewati di depan orang sholat itu dosa memang. Nah, sekarang tidak ada sutra, yang ada adalah saja, maka batas yang tidak boleh dilewati adalah sajadah. Jadi kalau mitik sajadah itu sama dengan di depan sholat, tapi kalau di depan tapi melewati sajadah itu tidak termasuk. Mungkin karena kondisi dia harus lewat ya. Nah, sekarang dalam konteks panjenengan semua rapat kebelet beol misalnya, kalau diempet iso mencret teng riku. Sekarang konteks seperti ini mempertahankan tidak boleh lewat atau tetap harus lewat. Nah, dalam konteks ini itulah yang disebut masyaqqat atau darurat, sesuatu yang tidak boleh menjadi boleh karena ada sesuatu masalah yang membahayakan. Iyo nek kuat, nek gak kuat. Apalagi orang sepuh ngempet pipis nek kuat, nah nek gak kuat ngebrok teng riku. Nggih napa mboten? Dalam konteks seperti ini meskipun harus melewati di depan sholat diperbolehkan. Ngoten, nggih. Nah, yang kedua sop tadi ya. Nah, ini apa tadi? Membaca baru. Sop yang paling besar pahalanya itu adalah sop yang di dekat imam. Ya. Jadi kalau aturannya, kalau kita sholat sendirian, maka makmum tidak boleh jauh-jauh dari imam. Sehingga Rasulullah mencontohkan harus mendekat agak serong ke kanan sedikit. Kalau kemudian dua orang harus lurus dan di belakang imam persis. Di belakang persis, ya. Jadi ya imamnya di tengah gitu. Sebab pernah ada satu riwayat, suatu ketika Rasulullah sholat sendiri, tiba-tiba ada seorang sahabat yang sholat di sebelah kirinya, langsung dipegang Rasulullah, kemudian ditarik sebelah kanan. Nah, kalau kondisinya seperti ini, maka menurut saya sebaiknya jangan menjauh di sebelah kanan atau sebelah kiri, langsung di tengah, di belakang lurus dengan imam. Ngoten, Pak. Wah, wakil pertanyaan nih, sampai jam 6 ini. Saya kira cukup ya. Wah, ini luar biasa. Jadi sekali lagi saya terus terang, kalau saya kuliah subuh di sini semangat karena jamaahnya responnya luar biasa dan selalu ada pertanyaan meskipun tidak dipersiapkan sebelumnya. Di masjid lain ini subuh itu mesti akeh turu nih, Pak.
Mari ngono dilanjutkan sarapan ini luwih enak maneh. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.